Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin mau tekankan kembali ini adalah apa yang kita sebut sebagai pasar baru bagi produk industri sawit. Tadi perhatian kepada kesehatan, perhatian kepada kebersihan baik pribadi maupun itu akan konsumsi kepada biosurfaktan, sabun, deterjen, hand wash dan lain-lain yang terkait dengan itu, kemudian juga sanitizer, itu akan meningkat cepat, meningkat lebih besar daripada sebelumnya. Kita bayangkan ada 6 miliar orang di dunia yang berubah konsumsinya, yang selama ini hanya sekedar mandi, cuci tangan pun bahkan jarang. Ini harus menjadi kebiasaan setiap hari dan setiap jam di seluruh dunia, di setiap kota, di setiap rumah tangga, di setiap kompleks perumahan, dan di setiap individu. Konsumsi biosurfaktan itu akan meningkat besar. Nah, produk untuk biosurfaktan ini itu antara lain adalah dari sawit. Kemudian juga biodesinfektan atau antiseptik atau yang kita sering sebut dengan pestisida lingkungan di Indonesia. Ini juga demand akan besar. Kalau dulu Dinas Kebersihan barangkali sebelumnya itu tidak menggunakan itu sebagai salah satu untuk kebersihan lingkungan. Nah, ke depan setiap kota, setiap RT, setiap RW itu konsumsinya sudah masuk kepada anggarannya adalah untuk desinfektan dan antiseptik lingkungan. Itu akan terjadi secara global. Ini akan demand-nya cukup besar gitu. Nah, kemudian juga dalam kaitan dengan imunitas tubuh. Beberapa yang lalu kita juga sudah lakukan pembahasan dengan Profesor Sri dari Jogja. Ternyata untuk kesehatan paru-paru itu kan peranan daripada asam palmitat itu sangat penting. Dan sawit adalah penyumbang asam palmitat. Meskipun itu masih membutuhkan waktu proven lagi kepada para peneliti, tapi yang jelas konsumsi yang disebut dengan antioksidan dan juga yang dihasilkan oleh sawit itu akan besar. Kita tahu selama ini perkebunan kelapa sawit itu adalah menyimpan atau pabrik vitamin A dan E yang sangat potensial. Vitamin A dan E selama ini kita buang itu. Nah, ini barangkali saatnya kita memanen itu. Karena demand-nya untuk imunitas tubuh A dan E itu sangat besar. Dan juga produk seperti virgin red palm oil ya yang sudah mulai muncul sekarang itu pasarnya akan besar gitu kan ke depan gitu. Karena apa? Orang akan imunitasnya akan menjadi salah satu perhatian. Jadi ada perubahan atau behavior daripada demand terhadap sawit ke depan. Dan kita akan ada pasar besar yang menurut saya yang dibilang biosurfaktan ini yang akan besar di internasional. Jadi yang selama ini yang kita ekspor itu kan kelompok oleofood, kemudian biofuel gitu kan. Itu yang menjadi paling besar malah adalah oleofood. Kemudian baru biofuel berkembang beberapa 5 tahun terakhir ini. Nah, ini oleokimia ini akan mengambil porsi yang sangat besar ke depan dengan perubahan tadi itu ya. Adanya perhatian dan juga menjadi perubahan behavior daripada masyarakat internasional terhadap kesehatan diri, kesehatan rumah tangga, kesehatan lingkungan. Itu akan menciptakan pasar bagi biosurfaktan. Nah, antiseptik sendiri ini juga akan cukup besar. Nah, juga yang biosurfaktan juga makin besar. Apalagi sekarang ini kan tuntutan kepada safety dan juga lingkungan kan cukup besar. Ya, tadinya surfaktan itu banyak dihasilkan dari surfaktan dari petrol, dari turunan minyak bumi yang dinilai tidak renewable, tidak ramah lingkungan dan tidak mengganggu kesehatan. Nah, itu sedang terjadi pergeseran kepada biosurfaktan yang dihasilkan dari termasuk dari sawit. Nah, dengan seperti itu industri sawit di Indonesia itu menjadi lebih penting daripada masa sebelumnya. Tidak hanya mengadres kepada perubahan pasar internasional, tapi juga di Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi, kontribusi industri sawit menjadi lebih penting lagi. Gitu. Untuk memulihkan ekonomi
Ya, seharusnya pemerintah memulai dari sektor yang paling siap kan, jangan yang sulit dibangkitkan gitu. Karena memanas-panaskan mesin ekonomi yang sudah sempat mati, shutdown gitu, butuh waktu gitu kan, dan biayanya lebih besar. Nah, seharusnya pemerintah lebih memulainya itu dari yang sudah siap, sehingga ini tinggal menambah speednya aja dan juga daya dorongnya gitu kan. Nah, ini industri sawit menjadi kita usulkan menjadi salah satu pilihan. Nah, dia menjadi pilihan dari hasil analisis tabel input output selama ini, kita memperoleh informasi, dia memiliki yang hilir terutama, dia memiliki daya penyebaran dan ke belakang dan ke depannya cukup tinggi. Kemudian punya multiplier output juga sangat tinggi, multiplier nilai tambah tinggi, multiplier tenaga kerja lebih tinggi juga gitu. Artinya apa? Sekarang ada 3 lokomotif industri sawit kita yang besar, yang bisa menjadi penarik bukan hanya industri sawit tapi perekonomian, yaitu industri pangan, yaitu industri minyak goreng sawit, kemudian industri biofuel, industri biodiesel itu jangan berhenti, malah harus meningkat gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah yang baru ini, yang selama ini hanya kecil porsinya, oleokimia ini, ya, oleokimia khususnya biosurfaktan. Jadi 3 lokomotif yang disiapkan oleh industri sawit dan siap digerakkan untuk menarik gerbang daripada industri sawit dan juga menarik yang dampaknya akan menarik perekonomian secara keseluruhan. Kita bayangkan kalau misalnya pemerintah membuat stimulus itu dengan menambah konsumsi biodiesel untuk kebutuhan energi kita, 1 triliun misalnya, itu terjadi di apa namanya itu nilai tambah perekonomian 5 kali lipat. 1 triliun diberikan kepada industri sawit yang itu akan menciptakan nilai tambah dalam perekonomian 5 kali dari 1 triliun jadi 5 triliun. Jadi kemudian juga